Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke pembahasan materi bab 4 persamaan garis lurus bersama Ibu Eda SMP Negeri 21 Makassar. Pada video kali ini, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu grafik persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus atau yang selanjutnya kita singkat dengan PGL adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Adapun bentuk umum persamaan garis lurus atau PGL dapat dinyatakan dengan Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX tambah C, dengan X dan Y adalah variabel, C adalah konstanta, M adalah gradien atau kemiringan garis. Lanjut, perhatikan beberapa garis lurus pada koordinat kartesius berikut ini. Nah, tadi bentuk umum PGL yang pertama adalah Y sama dengan MX. Nah, mari kita perhatikan di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama, kalau kita lihat di sini, gambar satu ini garis melalui titik pusat 0,0. Kemudian gradien bernilai positif dan kemiringan garis ke kanan. Kemudian pada gambar 2, garis melalui titik pusat 0,0, gradien bernilai negatif, ini ya, gradien bernilai negatif, dan kemiringan garis ke kiri. Jadi, dari dua gambar ini, dari bentuk umum Y sama dengan MX, kalau kita bisa lihat perbedaannya adalah untuk yang gradiennya bernilai positif, kemiringan garisnya itu ke kanan. Kemudian melalui titik pusat 0,0. Nah, sedangkan untuk yang gradiennya bernilai negatif, kemiringan garisnya itu ke kiri. Ini ke kiri ya. Dan melalui titik pusat 0,0. Oke, semoga sudah bisa dibedakan ya. Sekarang kita lanjut. Untuk bentuk umum PGL tadi yang kedua bentuknya adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, sekarang kita coba lihat gambar yang ketiga di sini, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4X dikurang 5. Nah, sesuai dengan bentuk umumnya, MX tambah C, maka 4X kurang 5, C-nya adalah negatif 5. Maka untuk garis yang ketiga, garisnya memotong sumbu Y, ini sumbu Y, ini ya sumbu Y. Jadi garisnya ini memotong sumbu Y di titik 0, C. C-nya berapa? C-nya adalah negatif 5. Kemudian untuk gradien bernilai positif, ini ya gradiennya, ini ya. Nah, gradien bernilai positif dan kemiringan garis ke kanan. Nah, sekarang kita lihat gambar yang keempat. Nah, di gambar yang keempat, persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Nah, di sini kalau kita lihat, sesuai bentuk PGL yang kedua tadi, Y sama dengan MX tambah C, maka untuk nilai C-nya ini adalah positif 6. Nah, jadi kita bisa lihat untuk gambar keempat, ini garis memotong sumbu Y, di titik 0, C. C-nya berapa? C-nya adalah positif 6. Kemudian gradien bernilai negatif dan kemiringan garis ke kiri. Ini namanya kemiringan garisnya ke kiri. Jadi di sini juga dari dua gambar ini bisa terlihat bahwa untuk yang gradiennya bernilai positif sama yang tadi, yang bentuk yang pertama, kemiringan garis ke kanan. Sedangkan untuk yang gradiennya bernilai negatif, kemiringan garisnya ke kiri. Ini ya, ke kiri. Nah, di sini kita juga bisa lihat kalau yang bentuk yang pertama tadi Y sama dengan MX, dia melewati titik pusat 0,0. Sedangkan untuk yang bentuk kedua Y sama dengan MX ditambah C, dari dua gambar ini kita bisa lihat bahwa
untuk garisnya dia akan memotong sumbu Y dan melalui titik 0,C. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Nah, sekarang untuk lebih memahami di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus atau PGL. Nah, kita mau lihat dulu. Di sini nanti ada beberapa soal untuk lebih memahami lagi yang mana sih yang dimaksud dengan PGL. Nah, kita ingat tadi bentuknya. Untuk PGL itu ada dua bentuk umumnya. Yang pertama adalah Y sama dengan MX, dan yang kedua Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kita lihat sini ada 4 bentuk persamaan. Kita mau tentukan yang mana sih yang merupakan persamaan garis lurus atau PGL. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Nah, kita lihat yang bagian A, Y sama dengan 3X ditambah 4. Nah, kalau kita lihat bentuknya, nah ini bentuknya tentunya sama dengan bentuk yang kedua, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Ya, kita cek untuk variabel Y berpangkat 1, variabel X-nya juga berpangkat 1. Dan bentuknya memang ya, sesuai dengan bentuk yang kedua. Berarti untuk bagian A ini betul merupakan PGL. Nah, sekarang kita cek bagian B. Nah, di bagian B, di sini kita lihat ada pangkat 2-nya. Kalau ada pangkat 2-nya berarti sudah jelas bukan ya, bukan PGL. Nah, untuk bagian B ini dia disebut persamaan kuadrat. Jadi, karena di sini untuk variabel X-nya sudah berpangkat 2, berarti otomatis dia bukan PGL. Oke, sekarang kita lihat yang bagian C. Nah, di bagian C, Y per 3 ditambah 3X sama dengan 12. Kita mau tahu juga apakah bagian C ini merupakan PGL atau bukan. Nah, caranya bagaimana ini? Gampang ya. Jadi kita kalikan saja dengan 3, sehingga kita peroleh Y ditambah 3 hasilnya 9X, kemudian 3 kali 12 hasilnya ada 26. Nah, kalau kita lihat bentuknya, ini sudah mirip dengan bentuk yang kedua tadi, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian untuk variabel Y dan variabel X-nya juga berpangkat 1. Maka bagian C ini betul merupakan PGL. Ya, seperti caranya ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian D. Nah, di bagian D ini Y-nya berpangkat 2, X-nya juga berpangkat 2. Berarti untuk bagian D ini bukan merupakan PGL atau persamaan garis lurus. Nah, untuk bagian D ini dia disebut sebagai persamaan lingkaran. Nah, ini insya Allah nanti akan dipelajari di tingkat SMA ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah bisa dibedakan yang mana sih yang merupakan persamaan garis lurus dan mana yang bukan merupakan persamaan garis lurus atau PGL. Oke, seperti caranya ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara menggambar grafik PGL. Nah, yang pertama menentukan titik potong pada sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, yang ketiga, menghubungkan kedua titik tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggambar grafik PGL ini, nah, mari kita masuk ke contoh soal yang pertama. Gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan 2X tambah 6 pada bidang koordinat. Nah, caranya adalah yang pertama kita tentukan dulu titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kita tuliskan tadi persamaannya adalah Y sama dengan 2X ditambah 6. Sekarang kita gantikan Y sama dengan 0, kita gantikan di sini Y sama dengan 0, jadi 0 sama dengan 2X ditambah 6. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 6, jadinya negatif 6 sama dengan 2X. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah X sama dengan negatif 6 per 2, X sama dengan negatif 3. Jadi, titik potong sumbu X adalah negatif 3,0. Oke, kita lanjut.
yang kedua, titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, tuliskan kembali persamaannya. Y sama dengan 2X ditambah 6. Y sama dengan 2 kali X-nya diganti dengan 0. Jadi 2 kali 0 ditambah 6. Y sama dengan 2 kali 0, hasilnya adalah 0. 0 ditambah 6. 0 tambah 6, hasilnya adalah 6. Jadi, titik potong sumbu Y adalah 0,6. Ya, karena untuk koordinat itu selalu X, Y ya. Jadi, karena X-nya tadi 0, kita dapat Y-nya 6, berarti titik potongnya adalah 0,6. Nah, sekarang kita menggambarkan pada bidang koordinat kartesius. Kita letakkan tadi yang pertama titik potong pada sumbu X negatif 3,0. Tepatnya di sini ya. Negatif 3,0. Kemudian titik potong yang kedua, titik potong pada sumbu Y 0,6. Ini ya, 0,6. Nah, setelah kita tempatkan kedua titiknya, kita hubungkan dengan penggaris. Kita garis lurus seperti ini. Kita hubungkan dua titik tadi. Nah, inilah yang merupakan grafik dari persamaan Y sama dengan 2X ditambah 6. Oke, begitu caranya ya. Nah, sudah bisa dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Gambarlah grafik dari persamaan Y tambah 2X sama dengan 6 pada bidang koordinat. Yang pertama, kita tentukan titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jadi sama caranya yang tadi ya. Kemudian kita tuliskan persamaannya. Y tambah 2X sama dengan 6. Gantikan Y-nya dengan 0. Jadi kita ganti Y-nya dengan 0. 0 tambah 2X sama dengan 6. 0 ditambah 2X hasilnya adalah 2X. Jadi 2X sama dengan 6. Kedua ruas dibagi dengan 2, maka hasilnya X sama dengan 3. Karena 6 per 2 sama dengan 3. Jadi titik potong sumbu X adalah 3,0. Jadi jangan lupa ya, selalu menuliskan X-nya dulu. Kan X, Y. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti 3,0. Oke, yang kedua, titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Tuliskan kembali persamaannya. Y ditambah 2X sama dengan 6. Gantikan X-nya dengan 0, maka Y ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. Y ditambah 2 kali 0 hasilnya adalah 0. Sama dengan 6. Y tambah 0 sama dengan Y. Y sama dengan 6. Jadi, titik potong sumbu Y adalah, karena 0-nya tadi X-nya adalah 0, Y-nya 6, berarti titik potongnya adalah 0,6. Sekarang kita tinggal gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Kita letakkan titik yang pertama yang memotong sumbu X atau titik potong sumbu X 3,0. Ini ya, tempatnya di sini 3,0. Kemudian titik potong sumbu Y adalah 0,6. Tempatnya di sini. Nah, kita hubungkan dua titik ini dengan penggaris seperti ini. Kita buat garis lurus yang menghubungkan dua titik tadi. Maka inilah yang merupakan grafik dari persamaan Y ditambah 2X sama dengan 6. Oke, seperti caranya ya. Mudah kan? Nah, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke tugas yang ke-9. Nah, ini tugas ke-9 yang akan kalian kerjakan. Semoga dengan menyimak materi tadi, kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu agar kita bisa kembali bersekolah lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.